Pemirsa, satu keluarga diketahui telah menyetubuhi mayat ibu dan anak perempuan korban. Kasus satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak dengan kondisi luka pocok masih dalam proses penyidikan. Namun pihak kepolisian Polres Penajem Pasir Utara mulai menemukan fakta baru. Terungkap motif pelaku dilatar belakangi dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Zagat Kisah. Pada video kali ini Zaki akan membahas kisah yang baru saja terjadi di Penajam Pasir Utara, di mana satu keluarga dilaporkan meninggal dunia, yang ternyata pelakunya adalah seorang yang masih remaja, dan masih duduk di bangku sekolah, di salah satu SMK. Menurut kabar berita yang merebak, kejadian ini terjadi lantaran si pelaku merasa sakit hati cintanya tak direstui. Namun, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Apa sebenarnya motif di balik tragedi yang merenggut korban satu keluarga ini? Sebelum kita simak kisah ini, seperti biasa jangan lupa subscribe, like dan share ke sahabat-sahabat kita. Kisah ini datang dari suatu daerah, tepatnya di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ada satu keluarga yang terdiri dari 5 anggota keluarga, yakni suami istri dan 3 orang anak. Sosok suami adalah Waluyo berumur 35 tahun, dan istrinya bernama Sri Winarsih berumur 34 tahun. Waluyo adalah sosok pendiam, meski demikian, dia juga dikenal baik di mata tetangganya. Sepengetahuan Siswoyo, yang merupakan kakak dari Waluyo, adiknya tak memiliki masalah dengan siapapun, begitupun dengan warga lain, yang menilai Waluyo adalah orang yang baik, normal dan selayaknya warga biasa. Waluyo serta istrinya memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Rishna Jenitasari, berumur 15 tahun, adiknya berinisial VDS, berumur 11 tahun dan yang paling kecil berinisial ZA berusia 3 tahun. Rishna, atau anak pertama inilah yang banyak disebut oleh media, karena diduga menjadi alasan kenekatan Junidi. Bisa dikatakan, cinta kepada Rishna lah yang menjadi motif Junidi melakukan aksi mengerikan tersebut. Akan tetapi motif tersebut belum dianggap benar, karena hingga saat ini motif sebenarnya masih didalami oleh pihak kepolisian. Rishna sendiri dikenal oleh teman-temannya yang memiliki paras yang cantik dan manis, serta dikatakan supel dan baik, jadi, hanya itulah yang diketahui mengenai sosok Rishna. Sementara itu, untuk Junaidi sendiri merupakan remaja kelahiran Balikpapan 27 Februari 2006, artinya, tinggal menunggu hitungan hari lagi dia sudah berganti usia di KTP. Ia terdaftar sebagai warga Desa Babulu Laut, RT 18 Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara. Junaidi dan kakaknya mereka tinggal tepat di sebelah rumah Waluyo, yang artinya bertetangga. Warga mengatakan, kalau Junaidi ini hanya tinggal bersama kakaknya. Junaidi diketahui juga merupakan seorang pelajar kelas 3 SMK belum dikonfirmasi secara resmi. Namun dari pengakuan sesama pelajar kemungkinan ia bersekolah di SMK Muhammadiyah. Jika melihat dari akun Instagramnya, Junaidi nampaknya memiliki kegemaran dengan otomotif motor. Nampak dari postingannya yang didominasi dengan foto motor, Junaidi terlihat menggunakan motor Honda Beat. Selain dari kegemarannya tersebut, dia juga memiliki kegemaran lain yang kurang baik, yaitu mabuk-mabukan. Tepat di tanggal 6 Februari kembali ia mabuk bersama teman-temannya. Nampaknya kesalahannya kembali muncul. Jika melihat pengakuan awal Junaidi kepada polisi, memang ada beberapa masalah sepele antara dia dan tetangganya Waluyo.
Masalah ayam, yang entah bagaimana kejelasannya helm yang dipinjam 3 hari belum dikembalikan. Serta kemungkinan ada pula masalah lainnya, termasuk masalah asmara yang sedang diperbincangkan tersebut. Menurut kakak dari Waluyo bernama Siswoyo, Junaidi yang merupakan tetangga Waluyo menaruh hati kepada Risna atau anak tertua dari Waluyo. Beberapa sumber bahkan mengatakan mereka pernah berpacaran, entah pernah atau belum berpacaran, yang pasti disebutkan cinta Junaidi ditolak hingga membuat dia sakit hati. Meski demikian, ada pula sanggahan dari seseorang yang bernama Randy, yang merupakan adik dari Waluyo, yang berarti adik dari Siswoyo. Dia mengatakan kalau keponakannya itu tidak memiliki hubungan apapun dengan Junaidi. Rishna sangat terbuka dengan dirinya, sehingga jika ada hubungan dengan Junaidi sudah pasti akan mengatakan kepada dirinya. Randy juga mengatakan, Junaidi bukanlah tipikal tetangga yang ramah, melainkan jarang tersenyum meskipun ditegur. Yang intinya, Junaidi itu kurang bermasyarakat. Hingga di suatu malam, Junaidi yang malam itu sedang mabuk-mabukan bersama temannya. Junaidi sempat mengatakan dalam keadaan mabuknya jika dia memiliki hutang untuk menebus handphonenya. Yang mana handphonenya itu kini sedang diservis. Mungkin ini juga salah satu motif, yaitu kebutuhan biaya. Yang pasti, seusai mabuk ia pulang ke rumahnya mengambil parang. Diketahui parang yang dia bawa tidak memiliki gagang, yang mana panjangnya kurang lebih 60 cm. Entah apa yang ada di pikiran Junaidi pada saat itu, tiba-tiba saja sekitar pukul 11.30 malam, dia bermaksud pergi ke rumah Waluyo. Apa mungkin dia bermaksud menjarah harta Waluyo karena kebutuhan finansial atau maksud yang lain? Entahlah. Yang jelas, ketika sampai di depan pintu rumah Waluyo, Junaidi pun lantas memadamkan listrik rumah tersebut, dan dengan mudahnya masuk ke dalam rumah. Junaidi yang sudah masuk ke dalam rumah, kemudian tersadar kalau sebenarnya Waluyo tidak berada di rumah, karena pada saat itu terdengar langkah kaki dari luar rumah yang mana, itu adalah suara langkah Waluyo. Lalu si Junaidi ini pun menunggu di dalam rumah sambil memperhatikan Waluyo yang hendak masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Waluyo yang baru saja pulang dari rumah orang tuanya, dia merasa heran karena melihat kondisi rumahnya yang gelap gulita. Namun di saat itu, Waluyo belum menyadari kalau sebenarnya bahaya yang sedang mengincar dirinya. Dan di saat itulah terjadi eksekusi terhadap Waluyo, yang mana Waluyo pun tak sempat untuk membela diri dikarenakan panik. Junaidi di saat itu seperti kesetanan. Dia langsung menggunakan parangnya untuk menghabisi Waluyo. Dengan secara singkat Waluyo pun jatuh terkapar bersimbah cairan merah. Sementara itu istri Waluyo yang sedang tertidur di dalam kamar, sontak saja terbangun karena mendengar suara gaduh yang berasal dari tengah rumah. Sri Winarsih ketika keluar dari kamarnya pun pada saat itu menjadi target eksekusi selanjutnya. Junaidi langsung menyerangnya dengan tanpa belas kasihan. Setelah si Junaidi ini menghabisi Sri Winarsih kemudian melanjutkan eksekusinya terhadap kedua anaknya YG sedang tertidur. Dan barulah terakhir adalah Rishna. Seisi rumah kini sudah tumbang. Meski demikian, aksi Junaidi masih belum berhenti. Dia masuk kembali ke kamar Sri Winarsih dan melakukan ruda paksa terhadap jasad Sri Winarsih. Setelah puas melampiaskan nafsunya terhadap Sri Winarsih, lalu si Junaidi masuk kembali ke kamar Rishna untuk melakukan hal yang sama terhadap ibunya tadi. Junaidi itu memang sifatnya sudah seperti iblis yang mana dia sudah melakukan ruda paksa kepada ibu dan anak padahal mereka sudah tak bernyawa lagi. Sebelum pulang, Junaidi sempat mengambil 3 buah handphone dan juga uang Rp300.000,
Seolah tanpa rasa bersalah, lalu dia pulang ke rumahnya dan berganti pakaian. Kemudian menemui kakaknya Junaidi mengajak sang kakak untuk ke ketua RT 18 yang selanjutnya ketua RT tersebut menelepon polisi. Ketika dibawa ke Polres Penajam untuk memberikan keterangan, si Junaidi ini memberikan informasi, yang mana dia melihat 10 orang masuk ke dalam rumah Waluyo. Namun polisi justru mencurigai si Junaidi ini, karena seluruh keterangan sangat detail dan beberapa informasinya juga tidak konsisten seperti dibuat-buat. Dalam satu pengakuan Junaidi mengaku melawan mereka, namun anehnya Junaidi sama sekali tak terluka, sementara seisi rumah tersebut sudah tumbang. Meski polisi sudah curiga, namun Junaidi masih dianggap menetapkan Junaidi ini sebagai saksi. Hingga ketika polisi mencari barang bukti termasuk menggeledah rumah Junaidi, ditemukanlah sebuah parang yang mana benda tersebut yang digunakan mengeksekusi, bahkan kaos yang penuh dengan noda merah pun diketemukan oleh polisi. Dari situlah polisi memastikan bahwa Junaidi adalah pelaku utamanya. Keesokan harinya polisi berhasil mengumpulkan semua barang bukti termasuk handphone, yang ternyata dibuang di sungai. Namun berkat bantuan warga handphone tersebut berhasil ditemukan. Merasa geram dengan apa yang dilakukan oleh Junaidi, anak-anak muda di kampung itu berniat akan membakar rumah si Junaidi ini. Namun karena anggota polisi sudah mengetahui yang akan terjadi, akhirnya melakukan penjagaan ketat dan mengantisipasi hal buruk lainnya. Sementara, untuk proses hukum, Junaidi jelas harus mempertanggungjawabkan semuanya. Tepat di tanggal 27 Februari ini dia akan masuk usia dewasa, hanya tinggal menunggu beberapa hari. Dan polisi pun menyeret dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk hukumannya yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati. Entah vonis apa yang nantinya akan diberikan terkait dengan motif berdasarkan konferensi pers. Penyelidikan dugaan awal saat ini adalah sakit hati atau dendam, terkait dengan percecokan antar tetangga baik masalah ayam, atau masalah helm. Atau juga mungkin masalah asmara. Namun tidak menutup kemungkinan ada motif lain seperti pencurian karena Junaidi sendiri mengatakan ia butuh biaya untuk servis handphone. Curhatan itu bahkan disampaikan ketika ia mabuk, tepatnya sebelum kejadian. Demikianlah Sobat Zaki alur kisah dari cerita yang merenggut 5 korban ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Tetap berbuat baik dan waspadalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.